Oke, baik. Ini seksi kedua. Saya Sarwiti dan ini Profesor Yoyon Suryono, ya. Dulu adalah eh, sekretaris harian dulu namanya PHBW. Kalau sekarang PHBW, dulu itu namanya PHBW, pengurus harian Badan Wakaf. Kalau sekarang pengurus Yayasan Badan Wakaf, ya karena ada undang-undang yang berubah nama itu. Tapi intinya adalah itu adalah yang mewadahi UII. Nah, kita akan tahu ya, kita akan tahu tadi ya banyak hal tentang UII secara umum. Nah, sekarang kita tanya pengetahuan dari Prof. Yoyo ini sebagai orang yang aktif ya, orang yang kunci di dalam perkembangan UII itu mungkin mengetahui dari senior-senior yang pada saat itu di Badan Wakaf mengenai ceritanya bagaimana ada pendirian UI itu sampai ada kampus banyak dan sebagainya sampai kok pindah ke Jogja terus jadi berapa 4 fakultas atau berapa tadi? Monggo silakan Pak ya. Ya, makasih. Jadi UI itu Universitas Islam Indonesia awalnya itu sekolah tinggi Islam. Didirikan di Jakarta setelah kemerdekaan 1945. Tapi karena situasi perang pada waktu itu, relatif kegiatan akademiknya tidak berjalan. Ya. Baru dipindah ke Jogja, Yogyakarta, ya, dan dirubah menjadi Universitas Islam Indonesia. Di awal itu yang namanya UI itu punya cabang di mana-mana. Yang saya masih ingat, satu Universitas Islam Indonesia di Badan Wakaf, cabang Gorontalo. Ya. Ada di Cirebon, ada di Purwokerto, yang paling dekat ada di Solo. Ya. Solo itu yang paling terkenal adalah Fakultas Kedokteran UI di Solo. Ya. Dan sudah menghasilkan juga dokter-dokternya, alumni-alumninya. Namun pada tahun 1970-an, ya 75, 76, tokoh-tokoh pendidikan di Solo ya, ingin membuat namanya Universitas Negeri. Ya. Maka beberapa perguruan tinggi swasta yang bagus pada waktu itu diminta melebur menjadi Universitas Negeri Surakarta, ya, yang kini namanya menjadi Universitas Negeri 11 Maret UNS. Fakultas Kedokterannya itu berasal dari Fakultas Kedokteran UII bersama Fakultas Kedokteran PTPN Veteran Solo gabung. Saya masih ingat ya tokoh-tokoh dokter dari UII, ada Dr. Farid ya yang dulu jadi dekannya. Beliau sudah almarhum, asli orang Delanggu, Klaten. Yang kedua Dr. Samsul Hadi, ya. Sekarang dokter spesialis kejiwaan. Beliau profesor, beliau doktor, ya. Dan beliau pernah menjabat pimpinan di UNS, ya. Wakil Rektor 1 kalau tidak salah. Ya. Alhamdulillah beliau masih sugeng lah. Beliau ada di Solo. Ya. Jadi Profesor siapa tadi Samsul Hadi itu ya? Samsul Hadi. Oh baik, nah nanti kalau ada waktu kita ini ya bisa menggali yang itu. Ada 3-4 dokter ya. Kemudian tahun 73 setelah digabungnya Fakultas Kedokteran UII di Solo yang ditutup, nah, yang Fakultas Kedokterannya dipindah ke Jogja. Di Jogja pada waktu itu tahun 2003 pernah punya fakultas kedokteran, tapi yang 1 tahun. Pengelolanya ada Dr. Adam Suyadi, almarhum, ada Dr. Harun, ya, Dr. Harun, ya, tapi hanya 1 tahun. Kemudian ditutup vakum. Ya. Setelah maju, ya, UI maju berkembang, dibuat lagi atau didirikan lagi Fakultas Kedokteran yang sampai sekarang alhamdulillah sudah sangat lumayan. Ya. Itu yang akademiknya. Yang non akademik, yayasan setelah pindah ke Yogyakarta itu komposisi yayasan itu ada dari Nahdlatul Ulama, ada dari Muhammadiyah dan ada komponen-komponen lain, terutama pejabat pengusaha dari Jakarta. Gitu. Mengalami vakum beberapa lama, sampai tahun 1968 relatif tidak ada kegiatan, yang kemudian tokoh-tokoh muda yang ada di Jogja dan di Jakarta, tahun 71 di Kaliurang, ya, menyelenggarakan seminar tentang UI, ya, tentang revitalisasi Badan Wakaf. Berhasil disusun komposisi baru, anggota-anggota baru, ya. Ada yang senior, ada yang junior gabungan. Ya. Dan mulai itulah tahun 71 Kaliurang
tahun 72-nya berkembang yayasannya, ya. Ada tokoh-tokoh seperti Pak Johari Muksin, ada dari Jakarta Pak Dr. Anson Haji, ya. Dari banyak tempat lah, saya tidak sebut satu-satu, termasuk ada Gusti Prabu Ningrat, ya, dari Keraton, ya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kakaknya itu adiknya saya lupa, ya, itu beliau menjadi ketua pengurus harian Badan Wakaf UI, hanya 1-2 tahun, ya. Rektornya pada waktu itu tahun 70, 71, 72, 73, 74, almarhum Profesor Kahar Muzakir, ya, yang luar biasa sekali dua-duanya. Gusti Prabunya hebat, Kahar Muzakirnya luar biasa. Pada waktu itu kita yang muda ini naik sepeda. Belum ada sepeda motor. Gusti Prabu aja kalau dari Keraton ke sini sepeda motor Honda yang berapa 70 cc atau berapa gitu, ya. Yang uniknya itu Prof. Kahar itu naik andong. Ya. Andong ada langganannya. Ya. Kalau malam itu dia diantar jemput pakai andong itu, ya, nunggu di depan kampus itu. Ya, sampai hari ini kesederhanaan beliau mungkin belum ada yang menandingi, ya. Kesenangan yang luar biasa itu kalau rapat-rapat itu makan nasi padang. Maaf, ini bukan promosi, ya. Dan nasi padang pada waktu itu yang terkenal itu adalah bahwa makan budi atau apa ya di Mangkubumi, kan budi Mangkubumi itu. Nah, saya termakan oleh kebiasaan makan itu, makan padang enak dan sebagainya, yang ternyata tidak sehat juga. Jadi catatan refleksinya, satu, kompak, ya, Badan Wakaf, pengurus harian kompak, universitas juga kompak. Kalau tidak nggak bisa. Nah, dan pada waktu itu mohon maaf, ya, sekali lagi mohon maaf, Muhammadiyah dan NU dalam mengelola UI, mohon maaf, itu tidak kompak. Tahun 60 sampai 70-an. Tapi alhamdulillah tahun 70-an ke sini, ya, ada tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Anwar Musyadat dari Garut, tokoh itu menyatu dengan kita semuanya. Ya. Tidak ada lagi batas-batas komik NU Muhammadiyah. Ada Profesor Zaini Dahlan, ya, dulu dari Bandung, ya, Kanwil Departemen Agama. Ada Profesor Ahmad Khotib dari Kementerian Agama. Ada Profesor Anton Timur Jailani, ya, ada pengusaha dan sebagainya. Jadi ada komponen pengusaha, ada komponen ulama, ada komponen pejabat-pejabat, itu gabung jadi satu. Dan masalah muncul, Gusti Prabu uzur, ya, usia, ya, muncullah pada waktu itu keinginan sebagian besar mahasiswa semua, ya, Prof. Aceh Batadirja menjadi kepala Badan Pengembangan Perkebunan di Bogor kalau nggak salah, ya, kemudian diminta menjadi rektor UI tahun 76, 74, 75 lah beliau. Dan gagasannya luar biasa. Beliau dosen ekonomi UGM, ya, reputasi akademiknya internasional, ya, saya tahu persis, ya. 10 tahun yang lalu atau mungkin belum setahun yang lalu, saya menghadiri undangan di Taiwan, ya, salah satu universitas, ya, yang setiap tahun menyelenggarakan konferensi tentang perguruan tinggi, dan ternyata Prof. Aceh menjadi satu members, ya, di situ, ya, jadi luar biasa sekali. Ya. Jadi titik kebangkitan universitas itu kalau saya boleh mengatakan, satu, Badan Wakafnya mulai 1971, ya, muncul pengurus baru hasil Kaliurang, rapat di Kaliurang. Ya. Senior saya, ya, yang tahu persis itu dulu ada mantan Kanwil Depag, ya, kepala kantor Depag, ya, di Kota Madia, ada Pak Saparudin Alwi, saya kita tahu, Pak Ansori Amani mungkin sudah almarhum, ya, yang terlibat di dalam persiapan itu untuk revitalisasi yayasan hasil Kaliurang. Nah, tadi saya mengatakan habis itu universitasnya bangkit, ya, bangun gedung di 4 lokasi tadi,
Cinditiro, Taman Siswa, Demangan, ya, Condong Catur, muncullah gagasan kampus terpadu yang sekarang ada di sini. Ya. Sekali lagi refleksinya itu adalah jangan terpecah belah. UI itu jangan terpecah belah oleh organisasi agama ya, yang itu berdampak di tingkat universitasnya. Dan sejak Pak Aceh mau berhenti itu, beliau salah satu pesan utamanya itu yang harus membangkitkan UI itu adalah para alumninya. Ya. Dan modalnya di situ. Ya, kami menyebutnya alumnisasi. Ya. Itu tidak negatif, positif. Ya. Di perguruan tinggi lain pun alumni itu sangat penting. Termasuk Prof. Sawidi ini kan alumni UI. Nah, alumni, betul. Alumni UI. Ada alumni lain ya yang dari luar, tapi itu kan secara akademik memang kan makin banyak perguruan tinggi yang terlibat di dalam tuh variasi keilmuannya makin bagus. Lutfi Hasan misalnya ya. Ya. Lutfi Hasan itu juga produk UI, ya, termasuk Pak Samsudin, termasuk Bu Endang, Ya, termasuk yang satu yang kecil-kecil itu siapa itu namanya ya? Pak Bahnas, Pak Barpa. Nah, ya. Pak Banas yang semata biasa. Kalau tidak salah pada waktu awal-awalnya itu, guru besar Fakultas Teknik itu yang paling banyak. Disusul Fakultas Ekonomi, disusul Fakultas Hukum. Ya. Di Fakultas Hukum itu penggeraknya, saya mengatakan penggeraknya ya. Ya, selain Pak Dahlan Taib itu Prof. Mahfud, luar biasa beliau. Ya. Prof. Mahfud itu luar biasa. Ya. Saya mengatakannya teman-teman dosen muda dulu itu rebutan mata kuliah, ya. Karena dengan mata kuliah pendapatnya bertambah. Tapi Prof. Mahfud itu jalurnya beda. Dia menulis sejarah, menulis di koran, macam-macam itu. Dan beda lah dia, sepertinya beda. Jadi kalau dosen sekarang diminta menulis jurnal, artikel dan sebagainya itu, seangkatannya Pak Mahfud itu sudah lebih dulu. Cuman tidak ada yang terindeks Scopus atau apapun itu, belum, tapi semangat menulisnya saya kira ada. Ya. Itu kalau saya mengatakan teladan sebagai dosen, ya, sebagai dosen, ya, tidak di politik, ya, awal-awalnya tapi di akademik. Ada Prof. Mahfud, ada Jawahir Tontowi, ada yang muda itu ada Pak Munzakir di Fakultas Hukum, ya. Fakultas Ekonomi juga begitu. Ada Prof. Ayar, ada banyak lah saya sebut tidak apa juga, ya. Yang generasinya Fakultas Ekonomi itu ayahnya Anies Baswedan, Pak Hasim Baswedan dia tokoh UI, kemudian Pak Dr. Anies Marzuki, ya. Pak Safarudin Alwi, ya, Pak Joko Utomo, Pak Ansori Amani, dan Pak Sunardi satu lagi, Sunarji Darumi, ya, yang menjadi pejabat. Kemudian ke bawahnya ke sini. Jadi saya termasuk orang yang termotivasi oleh Prof. Aceh itu, meskipun saya bukan dosen ya. Status saya itu adalah pegawai Badan Wakaf ya, mulai tahun 72 ya. Terus berkembang ya. Dan kemudian posisi terakhir itu orang menyebut ya di SK-nya itu disebut ya, saya adalah sekretaris eksekutif pengurus harian Badan Wakaf. Sekretaris pengurus hariannya almarhum Pak Sapi Buhori, ya, almarhum Pak Daliso ketuanya, Pak Daliso Rudianto notaris terkenal pada waktu itu. Kemudian diganti Prof. Jaini Dahlan. Sebelum Prof. Jaini Dahlan menjadi rektor. Ya. Beliau jadi rektor, Pak Jaini Dahlan diganti berikutnya oleh Profesor Ahmad Hotim, dosen IAIN pada waktu itu, ya, dari Kementerian Agama. Ya. Komisinya sangat bagus sekali. Ya. Dan kalau saya mendengar ada apa namanya friksi kecil gitu ya, ada gesekan dinamika bahasanya, ya. Ya, kan hanya dinamika. Ya, itu hanya dinamika saja, ya. Dan dari situ muncul academic spirit yang sangat luar biasa, ya. Jadi teman-teman yang mudah-mudahan dosen-dosen itu, ya, Anda jangan melihat UI sekarang, gedungnya, gajinya dan sebagainya itu awal-awal tahun 70-an itu hanya semangat aja,
tubuhnya semangat. Ya. Baru kemudian berkembang ya. Jadi estafet kemudian ke depan pengembangan UI itu ya ada pada dosen-dosen muda, tapi jangan lupa modalnya, kemampuan akademik. Ya. Dan Pak Aceh menasihati saya pada waktu itu, kalau Anda senang belajar, jadilah dosen. Kalau tidak senang belajar, jadilah pegawai macam-macam. Ya. Jadi menurut saya persyaratan jadi dosen itu ya kemampuan belajarnya. Ya. Sehingga saya kadang-kadang tanya teman-teman dosen saya, Anda membaca buku satu hari berapa jam? Seminggu berapa buku? Kalau satu hari tidak baca buku 2-3 jam ya susah. Ya. Kalau sekarang pertanyaannya memberi kuliah misalnya gitu ya. Ya. Menggunakan berapa jurnal bahan-bahan kuliah itu. Jadi situasinya sangat beda. Saya mengikuti lewat berbagai macam pemeringkatan universitas di dunia. UI termasuk luar biasa, pemeringkatnya termasuk luar biasa. Ya, sejajar dengan Muhammadiyah Malang, sejajar dengan UMS, ya, dan perguruan tinggi lain nomor 1. Dan cita-cita UI pada waktu itu, ya sampai sekarang harus menjadi universitas Islam nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillah, amin. Cita-citanya begitu. Nomor 1, bahkan sebetulnya tidak hanya nomor 1 ya, dia tidak hanya di Indonesia dia. Kalau di tempat lain perguruan tinggi itu tugasnya tridharma, ya. Di UI tugasnya tambah 1, namanya 4 dharma, satu dharma, ditambah dengan pengembangan penanaman keislaman. Jadi bedanya dengan lain apa ya? Pada nilai-nilai Islam. Meskipun suatu hari saya agak tersinggung ya dengan rektor salah satu perguruan tinggi agama di Jogja. Wah, jangan kayak UI, kenapa? UI itu insya Allah Islam katanya. Itu goyang yang tidak tepat ya. Persaingan yang tidak, tapi itu tidak terjadi. Saya kira itu sementara yang segmen yang kedua, Prof. Sarwidi. Ya, baik. Jadi untuk segmen kedua itu banyak tentang perkembangan UI bahkan dari awal ya tahun 45 ya, kalau 45. Sebelum merdeka sekitar sebulan mungkin ya, 8 Juli tahun 1945. Sebelum merdeka ya. Sebelum merdeka, dan nanti 20 tahun lagi sudah 100 tahun. Gitu, ya. Nah itu kan generasi muda diharapkan tadi oleh Prof. Yoyon itu ya meneruskan lah dulu itu dengan semangat yang luar biasa, tanpa ya sedikit dengan sumber daya, tapi bisa seperti ini. Artinya ya kalau yang sekarang itu mestinya harus lebih banyak lagi karena sumber dayanya sudah cukup banyak dan luar biasa melimpah. Oke, baik, kita akhiri yang segmen kedua ini. Nanti kita teruskan yang segmen ketiga. Terima kasih.